maha kaya, Allah yang maha pemberi, dan kita berharap sama Allah saja. Yang mengharap kepada siapapun, mengharapkan minta sama Allah, insya Allah Allah Ta'ala akan kabulkan segala hajat keinginan kita sekalian. Ya, baru saja kemarin isi majlis ya beliau, dan ternyata kami mendapat kabar bahwa beliau pagi tadi sudah meninggal. Ini ya, beliau orang saleh, kita doakan sama-sama, ulama ya. Beliau seorang ulama, masya Allah. Dan kita sekalian pasti ya menunggu giliran ya, menunggu. Kita sama-sama berdoa sama Allah, semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah berkahi usia kita ya. Allah berkahi dan Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allah berikan rahmat kepada kita sekalian yang hadir, senantiasa terus berzikir dan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, insyaallah ya. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika orang-orang beriman ya dibacakan asma-asma Allah, maka hatinya akan bergetar min khasyatillah, takut kepada Allah ya. Hatinya akan takut kepada Allah. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah di hadapan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bertambah keimanannya kepada Allah ya. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan dikembalikan ya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rahmat bagi hambanya, maka jangan berputus asa kepada rahmat yang Allah berikan kepada hambanya. Dan manusia tidak berhak memberikan ya daripada justice kepada manusia yang lainnya. Kenapa? Karena manusia tidak bisa ya memberikan keselamatan dan tidak bisa memberikan madarat ya kepada manusia yang lainnya. Dan hanyalah Allah yang akan memberikan keselamatan, hanyalah Allah yang akan memberikan madarat kepada hambanya ya. Maka kita senantiasa terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan kita gantungkan segala urusan dunia akhirat kita hanyalah kepada Allah ya. Wa may yattaqillaha fahuwa hasbuh. Dan barang siapa orang yang sudah bertawakal kepada Allah, maka Allah taala akan cukupkan segala urusan dunia dan ukhrawinya ya. Mudah-mudahan kita sekalian yang senantiasa terus berzikir kepada Allah, mengingat ayat-ayat Allah, berpikir ya, tidak gunakan akal kita dengan baik. Dunia ini hanya sementara ya. Nafsu syahwat kita yang selalu kita ya turuti, maka kita belajar dari sekarang, karena sesungguhnya kehidupan dunia hanya sementara. Bahkan dikatakan di dalam kitab Nasauhul Ibad ya, dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa apabila manusia sudah meninggal kemudian dia dikuburkan di dalam kubur, maka teman-teman semuanya, ketika kita tidak ada amal kebaikan selama hidup kita, maka diibaratkan seperti manusia yang tenggelam dalam sebuah lautan, tidak ada yang menolonginya. Nauzubillah wa ya'udzubillahi min dzalik. Maka apabila kalau kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak baik, dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam kitab Nasauhul Ibad, maka takutlah ya apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa orang yang meninggal ketika dia tidak melakukan amal kebaikan selama hidupnya dan selalu melakukan keburukan selama hidupnya, dan dia tidak bertobat, tidak sempat bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu, maka Allah Subhanahu wa taala disepertikan manusia tersebut seperti manusia yang tenggelam dalam sebuah lautan. Ya nauzubillah. Pasti seluruh manusia akan berharap kepada Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Waalaikumsalam Abah, ahlan. Pasti semua manusia akan menginginkan kehidupan di dunia dan di akhirat, mereka akan selamat semuanya. Namun kembali kepada diri kita sekalian, kita yang bisa menentukan ya mana jalan yang terbaik dan mana jalan terburuk bagi kita sekalian. Dan Allah tidak akan merubah ya nasib seseorang sebelum dirinya bisa merubah dengan dirinya sendiri
Maka kalau misalkan kita ingin merubah nasib kita, ya, yang tadinya hidup kita susah, ya, hidup kita tidak ada, yang mesti kita lihat dari diri kita sekalian. Mintalah sama Allah, berharaplah sama Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sesungguhnya Allah taala akan mengabulkan segala keinginan kita sekalian. Ya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang beriman itu bukan hanya sekedar iman saja kepada Allah. Kita bukan hanya sekedar beriman kepada Allah dan Rasulnya, namun kita harus mengimplementasikan dan merealisasikan atas apa yang telah menjadikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita setiap insan yang hidup, ya, di muka bumi ini janganlah takut atas rezeki yang telah Allah tetapkan. Sesuai apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Ya, jangankan makhluk kita sekalian makhluk, jangankan makhluk yang terlihat, makhluk yang tidak terlihat saja Allah berikan rezeki. Ya, Allah berikan kehidupan. Maka apa yang mesti, ya, kita ragukan kehidupan kita sekalian? Sampai-sampai kita mencari dunia, menaruhkan segala waktu 24 jam, ya, agar kehidupan kita terlampaui, agar nafsu syahwat kita, ya, tercukupi. Tapi ketika ada panggilan dakwah, ketika ada panggilan untuk berjihad, ya, ini adalah panggilan dakwah. Kita datang di majlis taklim, di masjid-masjid, mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadis-hadis Nabi sebagai pemupuk daripada insan manusia yang terlelap dengan dunianya, manusia yang selama ini tidak pernah memikirkan akhiratnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, maka ini yang seharusnya kita terus mengingat Allah dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan senantiasa berpikir, ya, bertafakkur atas setiap apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak ada sia-sia sedikit pun atas penciptaannya. Maka alhamdulillah teman-teman semuanya yang hadir, ya, Masya Allah, Allah gerakan hati teman-teman semuanya untuk dapat hadir kumpul di sini, ya, bergabung di room salawat dan room zikir kepada Allah. Semata-mata mintalah sama Allah, ya, ikhlaskan segala urusannya, ya, setiap amal perbuatan kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semasa hidup kita, semasa muda kita akan ditanyakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibadallah. Maka ketika kita melakukan maksiat yang selama ini mungkin kita ketika dibuka aib kita akan malu, maka janganlah berputus asa dengan apa yang telah Allah janjikan dalam Al-Quran tentang rahmat dan ampunan yang akan diberikan kepada hamba-hambanya selagi hambanya ingin kembali. Hidayah itu bukan ditunggu, namun hidayah ini dicari dengan mujahadah, dicari dengan kesungguhan. Dan Allah Ta'ala tidak akan memberikan rahmat kepada manusia yang mereka menutup zahir dan batinnya, hatinya tidak mau mendengarkan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan tutup selama-lamanya. Nauzubillah. Maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang rahmat yang akan diberikan kepada hambanya sesuai dalam Al-Quran, ya, dan janganlah kalian putus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya rahmat Allah yang wasi', rahmat Allah yang luas. Bahkan ketika kalau misalkan ada manusia yang telah menyekutukan Allah sekalipun, ya ibadallah, ketika ada manusia yang telah melakukan musyrik kepada Allah sekalipun, ketika dirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar mengampuni seluruh dosanya, akan tetapi wa yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat.
Allah Ta'ala akan ganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Ya, selama ini kita pernah melakukan keburukan, ketika mereka sudah kembali kepada Allah, bukan hanya sekedar diampuni,